Doa dan renungan hari ini, kerinduan yang terjawab. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah kerinduan yang terjawab. Dalam hidup ini, kita seringkali merasakan kerinduan yang mendalam, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Kerinduan itu mungkin datang dalam berbagai bentuk, seperti kebutuhan akan ketenangan, perhatian, atau bahkan jawaban atas doa-doa kita. Kita akan berdoa dan merenungkan bersama bagaimana Tuhan menjawab kerinduan umat dengan penuh kasih sayang dan memohon rahmat agar Tuhan juga menjawab kerinduan kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu melihat dan mendengarkan kerinduan kami akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon semoga Bapa berkenan menjawab kerinduan kami kepadamu, sehingga kami boleh merasakan damai dan bahagia. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Ketika rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus, mereka memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah
Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan tentang pertemuan yang mengharukan antara Yesus dan orang banyak yang mencarinya. Para rasul baru saja kembali dari pelayanan mereka, tentu dengan lelah dan mungkin juga lapar. Yesus mengajak mereka untuk istirahat. Namun di saat yang sama, orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Mereka tidak peduli dengan kelelahan Yesus. Mereka hanya rindu akan kehadirannya. Kisah ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Pertama, pencarian yang tidak sia-sia. Orang banyak mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak menyerah untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Mereka mencari informasi tentang Yesus, kemana Yesus akan pergi. Mereka melakukan aksi, yaitu berjalan kaki, bahkan mendahului Yesus ke tempat yang dimaksud. Singkatnya, untuk bertemu dengan Yesus, mereka tidak lelah dan menggunakan banyak cara. Pencarian mereka tidak sia-sia, karena mereka akhirnya menemukan apa yang mereka cari, yaitu kasih dan belas kasihan Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya yakin pencarian orang banyak ini menjadi pencarian kita juga. Kalau kita mempunyai kerinduan kepada Yesus, mari kita mencarinya. Kemanapun Yesus pergi, kita perlu mencarinya. Pencarian akan Yesus bisa kita lakukan dengan banyak cara, seperti berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, merenungkan firman-Nya setiap hari, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, seperti mengikuti perayaan Ekaristi atau Misa, atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang membuat kita merasa dekat dengan Tuhan. Pelayanan dengan kasih kepada sesama, baik orang yang ada bersama dengan kita maupun kepada sesama kita, juga adalah cara kita menemukan Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan hal-hal ini dalam kehidupan kita? Yakinlah, kalau kita melakukan hal-hal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih, di sanalah kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kedua, apresiasi Yesus. Yesus sangat menghargai orang-orang yang mencarinya. Ia tidak pernah meremehkan kerinduan mereka. Yesus menerima mereka dengan tangan terbuka dan memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, seperti Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak yang mencarinya, Tuhan Yesus pun tergerak oleh belas kasihan kepada kita kalau kita tekun dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencarinya. Meskipun Tuhan Yesus lelah karena banyak tugas, tetapi kalau kita dengan sungguh-sungguh mencarinya, maka tidak ada kata lelah dalam kamus kehidupan Tuhan Yesus. Ia akan memberikan apresiasi kepada kita dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Ketiga, kasih yang melimpah. Kasih Yesus kepada orang banyak tidak terbatas.
Ia memberikan diri sepenuhnya untuk melayani mereka meski ia sendiri sedang lelah. Kasih Yesus adalah kasih yang melimpah, yang tidak pernah kekurangan. Kasih Yesus kepada kita pun tidak akan terbatas kalau kita sungguh-sungguh mau merindukan, mencari, menemukan, dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan atau permohonan kita kepadanya. Maka kerinduan kita akan terjawab. Tuhan memberkati. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, kami berdoa memohon kepadamu, semoga Bapa membantu kami supaya kami selalu mempunyai kerinduan untuk mencari-Mu dalam setiap momen kehidupan kami. Karena hanya bersama-Mu Bapa, kami menemukan kebahagiaan sejati. Tambahkanlah setiap hari rasa rindu kami akan Dikau, dan jauhkanlah dari kami godaan-godaan yang memupus kerinduan kami akan Dikau. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami mohon kuatkanlah kami, supaya kami selalu mempunyai keinginan yang mendalam untuk mencari Engkau. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami mencari Engkau dan menemukan-Mu, semua keinginan dan kebutuhan kami dapat terpenuhi. Jauhkanlah kami dari keinginan-keinginan dan tindakan serta perbuatan kami yang dapat memisahkan kami dengan Dikau. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan kerinduan yang mendalam akan Dikau, kami mohon. Semoga Bapa berkenan mengabulkan semua permohonan dan keinginan kami yang tentunya sesuai dengan kehendak Bapa. Untuk saudara dan saudari kami yang sedang sakit, semoga Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan. Untuk saudara dan saudari kami yang sedang ada persoalan, semoga Engkau memberikan jalan keluar. Untuk saudara dan saudari kami yang sedang berjuang meraih cita-cita, keberhasilan dalam usaha dan kerja, semoga Engkau mengabulkannya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan kerinduan kami dan memberikan dengan cara yang penuh belas kasih. Semoga kami dapat mencontoh kasih dan perhatian-Mu dalam hidup sehari-hari. Sertailah kami di sepanjang hidup kami, agar kami senantiasa merasa dekat dengan-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kerinduan untuk bertemu dan hidup bersama-Mu setiap hari. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.